Hey there, everyone Noel. Kembali lagi dengan masih manusia yang terus berlatih untuk berkarya karena semuanya itu adalah sebuah anugerah gitu. Nah, berbicara tentang anugerah, sempat berpikir gimana ya seumpama mengambil judul Ia Adalah Anugerah gitu. Nah, dari itu mungkin bukalah selebar mungkin kedua mata dan mata hati kita, maka kalian akan mendapatkan satu keyakinan besar bahwa waktu adalah anugerah gitu dari Sang Maha Kuasa. Waktu adalah nikmat, karunia, dan kekuasaan dahsyat dari Sang Maha yang dahsyat gitu. Tentu saja Tuhan selalu punya tujuan untuk apa menciptakan waktu, ya kan, hingga datangnya hari akhir gitu loh. Ini adalah dasar yang seharusnya saya dan teman-teman semua pelajari dengan seksama gitu loh. Patutlah kita bersyukur saat menyadari bahwa waktu seharinya itu ada 24 jam. Ini adalah anugerah gitu loh. Kita hanya bisa menggunakan dan menghabiskan waktu, namun sama sekali kita tidak dapat menciptakan waktu. Ya pastilah. Ya. Pernahkah kita berpikir tentang usia seorang manusia gitu? Kapan dia dilahirkan, dan kapan ia akan dipanggil ke hadirat yang Maha Kuasa gitu. Kita tidak akan pernah tahu gitu. Semua adalah misteri, ya kan? Tak seorang pun manusia mesti nggak tahu. Nggak ada yang tahu lah. Termasuk para nabi mengetahui datangnya kelahiran dan kematian seseorang. Nggak mungkin juga tahu. Manusia hanya dapat memperkirakan, ya kan? Tanpa dapat memastikan dengan mutlak gitu loh. Ya kayak apa ya? Istilahnya kayak yang orang anak indigo biasanya kan tahu, orang ini nanti akan kena musibah, orang ini akan meninggal pada ini, biasanya tahu biasanya. Itu nggak secara mutlak, tapi hanya memastikan saja kan gitu. Lalu sudahkah kita berpikir tentang apa yang harus diperbuat dengan waktu jika waktu adalah misteri gitu? Cobalah bisikan ke dalam hati nurani kalian lah. Coba Anda, ya kan, atau kalian bahwa kalian itu siap mengisi waktu. Nah, jadi bisikanlah dengan sejelas-jelasnya ya toh, bahwa kapanpun ajal datang, Anda akan menyambutnya dengan kesiapan yang tinggi. Ini adalah kenyataan hidup atas pengakuan Anda ya toh, bahwa bagaimanapun Tuhan yang menciptakan anugerah yang maha agung ini gitu loh. Bukan kalian yang menciptakan kan gitu. Nah, sebuah anugerah itu ya kan mesti lebih baik mungkin ada hal-hal yang baik ya kan, mungkin yang bisa disyukuri ya kan. Nah, alangkah baiknya ketika kita melakukan hal-hal yang semacam itu sebagai wujud mensyukuri waktu yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama mungkin kita sering-seringlah ini loh memuja dan memuji keagungan Tuhan. Nah, ini kadang ketika kita melihat keindahan alam, mungkin kita bisa mengucap subhanallah dan sebagainya, atau yang berbeda agama mungkin sesuai dengan bahasanya masing-masing bagaimana kan gitu. Jadi kita sering memuja dan memuji keagungan Tuhan gitu, ciptaan Tuhan gitu. Nah, yang kedua, isilah waktu luang ya kan, isilah waktu luang kalian dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini yang sering enggak dilakukan sih rata-rata anak muda sekarang, apalagi pandemi saat ini. Mungkin lebih banyak dari mereka adalah rebahan gitu ya, tidur di kamar, main HP, udahlah, nanti ke warung mandi, udah makan terus tidur lagi, main HP kayak gitu. Jadi istilah waktu luang Anda dengan kebiasaan baik, mungkin dengan cara bercengkrama dengan masyarakat, main-main ke rumah teman dengan dalih untuk silaturahim ya kan, atau dan sebagainya. Nah, itu. Yang ketiga, buanglah jauh ya kan waktu yang sia-sia. Nah, ini loh yang sering dilakukan tapi nggak dirasakan gitu. Ini apalagi anak muda juga ini, mungkin sering nongki yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Kalau nongki ada manfaatnya untuk bahas bisnis dan sebagainya, oke lah, itu gak masalah. Tapi kalau nggak ada bahasan dan sebagainya, mungkin skip aja dulu. Jadi buang jauh waktu yang sia-sia gitu, nggak ada manfaatnya kan gitu.
buang-buang uang waktu pandemi gini kan, nggak dapat kerjaan juga kan susah kan gitu. Nah yang keempat, mungkin kita bisa berkarya dengan sungguh-sungguh ya kan, dan pantang menyerah untuk dunia. Nah seakan-akan itu kita akan hidup selamanya gitu loh. Jadi kita berkarya sesuai apa yang kita kehendaki atau yang kita miliki gitu. Jadi potensi diri yang ada di dalam tubuh kita keluarkan semuanya ya kan, tanpa ragu gitu. Jadi gagal kita bangkit lagi, pantang menyerah pokoknya. Semua apa yang di potensi kita lakukan aja gitu. Tidak boleh putus asa, terus dilakukan step by step. Nanti akan ada ujungnya dan seakan-akan buatlah hidup Anda akan selamanya gitu loh. Gak kerasa. Nah selanjutnya yang terakhir nih kayaknya, beramal dan beribadah serajin mungkin seakan-akan Anda akan mati esok hari. Nah ini diimbangi dengan apa ya, amal kita gitu, biar seimbang gitu loh. Kayak orang kalau orang Islam kan beramal mungkin kepada anak yatim dan sebagainya, terus sholat ya kan, beribadah serajin mungkin itu sholat, terus apalagi lah gitu. Kalau yang lain di beda agama mungkin sama sih sebenarnya, apa ya, beribadah sesuai agama masing-masing, beramal sesuai agama masing-masing lah gitu. Contoh aja kayak apa ya, pernah membaca buku di Habits kayaknya ya kan, itu prestasinya apa ya, mengukir prestasi mungkin di waktu tuanya ya kan, di tua aja bisa mengukir prestasi, apalagi yang muda kan, yang muda harusnya bisa saat ini kan. Contoh prestasinya Toyoshi Baba ya kan, seorang penulis yang hampir umur 100 tahun dia menerbitkan buku, dan bukunya itu ya kan, itu masuk dalam jajaran the 10 bestseller kayaknya, the 10 bestseller 2010 versi penerbit Tohan. Nah terus ada Kolonel Sanders ya kan, kalau kalian kenal itu Bapak KFC ya, KFC itu kan dia kan apa ya, mendirikan restoran ayam goreng ya kan, atau yang disebut Kentucky Fried Chicken gitu kan, atau KFC yang kini telah berada di hampir semua kota lah pasti ada ya kan, Kolonel Sanders itu lah. Yang di Indonesia sendiri ini kita harus bangga ya kan, Mbah Surip, nah itu yang punya lagu Tak Gendong, nah itu Tak Gendong kemana-mana, atau yang I Love You Full lah, itu yang lebih dikenal Mbah Surip ya kan, yang namanya Mbah Urip Arianto. Beliau meninggal dunia sudah berapa tahun lalu ya kan. Nah Mbah Surip itu kan mulai dikenal banyak orang, dan lagunya atau karyanya itu mampu menghipnotis seluruh kalangan masyarakat Indonesia ya kan, yang mana dia menginjak di usia 60 tahun dulunya itu. Jadi dia seorang apa ya, beliau seorang kakek namun selalu apa ya, semangat gitu loh, semangat dalam mengukir prestasi gitu, sungguh fantastis gitu makanya dia royalti ya kan, maka albumnya itu kalau nggak salah sampai terjual ya kan, berapa ya dulu, 4,5 miliar rupiah kayaknya dulunya, sampai 4,5 miliar rupiah itu albumnya, fantastis banget pokoknya Mbak Surip. Nah itu jadi anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu kita gunakan sebaik mungkin ya kan, manfaat sebaik mungkin, potensi dalam diri kita lakukan sebaik mungkin gitu. Jangan apa ya, malu-malu, pokoknya anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu manfaatkan baik-baik lah gitu. Orang tadi Toyoshi Baba aja yang umur hampir 100 tahun bisa berkarya, KFC Pak Sanders ya kan, terus Mbah Surip aja yang begitu sepuh ya kan, semakinnya fantastis banget gitu. Jadi untuk bahan motivasi kita, biasanya anak muda jangan mau kalah dengan anak yang tua ya kan. Pandemi hari ini tidak menghalangi kita untuk terus berkarya gitu. Terima kasih, masih manusia lah.